A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang berawal pada zaman Hindu dan sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah ini berfungsi dan bertujuan untuk merekam dan juga mewarisi kehidupan dinasti untuk generasi berikutnya. Penulisan sejarah ini mengedepankan unsur keturunan dan memiliki kelemahan pada unsur kronologi dan juga biografi. Umumnya, penulisan sejarah ini hanya menggambarkan kerajaan, raja, dan juga pengikut-pengikutnya yang dilebih-lebihkan. Penulisan sejarah ini dimulai dan juga terjadi pada masa Hindu, Buddha, dan Islam ketika masuki ataupun berada di Indonesia. Setelah ini akan disampaikan oleh Suhardi yang akan membahas tentang historiografi kolonial. Kepada Suhardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi, saya dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan ini saya akan menyambung penjelasan materi tentang historiografi. Dan saya mendapat materi tentang penjelasan historiografi kolonial. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan dan memperjelaskan apa itu historiografi kolonial. Perkembangan historiografi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan kolonial. Tidak dapat disangkal bahwa historiografi kolonial turut memperkuat proses historiografi di Indonesia. Sebagian besar karya historiografi kolonial menonjolkan peranan bangsa Belanda dan memberi tekanan pada aspek politik dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa karya historiografi kolonial juga digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Selain itu, hal penting dalam historiografi kolonial adalah penggunaan teknologi penerbitan yang mengubah model penulisan sejarah secara revolusioner, yaitu dari naskah salinan tangan yang mahal dan langka menjadi teks-teks hasil cetakan yang cenderung lebih murah dan massal. Penulisan sejarah kolonial tidak lepas dari kepentingan penguasaan kolonial. Kepentingan itu mewarnai interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa sejarah yang berbeda dengan penafsiran dari penulis sejarah nasional Indonesia. Perlawanan di Ponorogo misalnya, dalam pandangan pemerintah kolonial dianggap sebagai tindakan ekstremis yang mengganggu stabilitas pemerintahan kolonial. Di sisi lain, bagi penulis sejarah nasional, perlawanan di Ponorogo merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan cinta tanah air. Pada umumnya, sebagian besar karya historiografi kolonial bersifat Neerlandosentris. Artinya, dalam menulis suatu peristiwa, orang-orang atau pemerintah kolonial Belanda selalu dijadikan aspek subjek penulisan. Orang-orang Indonesia sebagai objek yang cenderung dianggap tidak penting. Kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam historiografi kolonial lebih diutamakan. Historiografi kolonial biasanya menceritakan tentang kisah perjalanan. Hal ini disebabkan penulis Belanda merupakan bagian tidak terpisahkan dari petualangan dan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah koloni baru. Tema-tema lain seperti kehidupan di atas kapal dan kehidupan masyarakat pelabuhan pada abad 10 ditulis oleh Nicolaus de Graaf. Tema tentang intrik politik pemerintahan kolonial Belanda ditulis P.A. Daun dalam Hoe Hijrat van India World, bagaimana ia menjadi penasihat Belanda. Dan
Tema mengenai riwayat hidup tokoh seperti riwayat hidup Kartini ditulis oleh Van de Gelen. Sampai di situ dulu penjelasan saya, sekiranya kalau kurang mohon maaf dari saya. Saya mohon pamit. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saya ambil ahli dan menjelaskan apa itu historiografi modern. Historiografi modern merupakan penulisan sejarah Indonesia pada zaman modern yang bersifat kritis dan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.